Nanda, untuk halaman ini Bunda akan menjelaskan tentang penamaan 3D shape, penamaan bentuk 3 dimensi. Nah, kalau di 2 dimensi itu ada yang disebut sebagai sides, ada yang disebutkan sebagai vertex. Di 3 dimensi ini ada yang disebut sebagai vertex tetap sama ya vertex. Kalau untuk satu, kalau lebih dari satu disebutnya vertices. Nah, kalau yang lainnya ini kita akan memiliki special names katanya ya. Nah, special namesnya itu kita lihat dari yang flat surfaces. Kalau yang flat surfaces ya, itu namanya faces atau permukaan. Nih ya, kita tuliskan dulu. Oke, nah faces itu permukaan. Oke, permukaan dari bangun 3 dimensi. Nah, kalau edge, ya di sini edge, yang ini Bunda sebutkannya sebagai tulang katanya ya, atau sisinya ya, tulang atau sisinya. Kalau dalam 2 dimensi disebutnya sides ya, kalau ini disebutnya sebagai rusuk kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, sisi rusuk atau tulang ya. Nah, itu definisinya adalah atau artinya adalah pertemuan dari dua permukaan ya. Jadi edge itu atau tulang itu adalah pertemuan dari dua permukaan. Nah, kalau corners atau pojokannya nih vertex, kalau pojokan ini pertemuan dari edge-nya atau dari facesnya ini disebut sebagai titik sudut ya, vertex atau vertices kalau lebih dari satu. Oke. Nah, sekarang penamaannya kita lihat nih. Nah, penamaannya adalah kalau yang memiliki 6 faces atau 6 6 permukaan, kemudian all facesnya rectangular. Apa rectangular? Rectangular itu dari rectangle. Rectangle itu persegi panjang. Kalau semuanya persegi panjang, ya, semua permukaannya persegi panjang dan permukaannya ada 6, maka disebut sebagai cuboid. Nih ya, ada 6 faces, 6 permukaan dan semua permukaannya persegi panjang disebutnya sebagai cuboid. Oke? Tuh. Kemudian sifat-sifatnya lagi kita lihat dari sifat bangun yang kedua. Jika ada 2 circular faces, circular itu dari kata circle. Apa itu circle? Lingkaran. Jika permukaannya ada yang memiliki 2 permukaan berbentuk lingkaran dan kemudian one curved face atau permukaan yang melengkung, ya, itu sudah bisa dipastikan bahwa dia adalah silinder. Oke. Jadi silinder itu adalah bangun ruang yang memiliki 2 permukaan berbentuk lingkaran dan one curved face ya, dan permukaan yang melengkung ya. Jadi Nanda tidak akan melihat ada sebuah garis di situ ya. Ini bukan garis ya Nak ya. Ini bukan edge. Ya, ini bukan edge tapi dia melengkung karena digambar dalam bidang datar jadinya seperti ini ya. Ingat ini bukan edge ya. Good. Sekarang Nanda ingat-ingat aja ini kalau celengan Nanda kan tidak menemukan garis di sini ya. Good. Sekarang kita lanjutkan ke sifat untuk bangun datar yang ketiga. Bangun datar yang memiliki one circular face. Ingat circular face itu apa tadi? Lingkaran ya. Jadi kalau yang memiliki permukaan yang lingkaran, sebuah permukaan lingkaran dan sebuah curve face atau permukaan yang melengkung, sudah dipastikan dia adalah cone. Oke, jadi cone itu hanya untuk yang memiliki permukaan lingkarannya 1 dan permukaan yang melengkungnya 1. Pasti itu adalah cone. Oke.
Nah, sekarang untuk sifat yang dimiliki oleh bangun datar yang ini nih. Kalau bangun datarnya memiliki 6 permukaan, nih ya, 6 permukaan dan semua permukaannya adalah square. Apa square itu? Persegi. Jika semuanya persegi, maka bisa dipastikan dia adalah cube. Good. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya nih. Nanda-nanda, jika ada bangun datar yang memiliki dua triangular itu adalah apa dari triangle? Triangular itu dari triangle apa itu? Segitiga. Jika memiliki dua permukaan yang berbentuk segitiga dan juga 3 permukaan yang berbentuk rectangle. Apa rectangle? Rectangular itu dari rectangle, persegi panjang. Ya, maka sudah dipastikan dia adalah triangular based prism ya. Jadi nanda-nanda kalau prism itu biasanya atapnya dan alasnya itu berbentuk bangun datar. Jadi ada atap dan ada alasnya, oke? Nah, nanda-nanda jika atap dan alasnya berbentuk segitiga atau two triangular faces ya, maka bisa dipastikan dia merupakan triangular based prism. Oke. Nih, kalau prism itu harus ada atap dan alasnya. Oke. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya nih. Jika ada bangun ruang yang memiliki one square face atau apa square itu? Persegi. Jika memiliki 1 permukaan berbentuk persegi dan 4 permukaan yang berbentuk apa triangular? Segitiga. Nah, ini bisa dipastikan bahwa dia adalah square based pyramid. Ingat kalau piramid itu tidak ada atapnya tapi dia berupa pucuk nih ya. Atasnya adalah pucuk, itu namanya piramid. Oke. Sekarang kita lihat bawahnya apa nih? Oh, bawahnya itu adalah square, maka disebutkan di sini square based pyramid. Yang ini juga sama. Karena alasnya triangular, maka disebutkan dulu triangularnya triangular based prism. Oke. Cubes and cuboid are prism. Nih, ini juga sama, cube sama cuboid juga sama-sama prism. Kenapa? Karena dia punya atap dan juga punya alas. Cube juga sama, punya atap dan juga punya alas ya. Atap dan alas. Maka yang memiliki atap dan alas berbentuk bangun datar, maka dia merupakan prism. Oke. Nih, some prism and pyramids are named based on the shape of their bases. Bases itu alasnya ya. Jadi dinamakan berdasarkan alasnya seperti ini. Prisma segitiga karena alas dan atapnya segitiga. Gitu ya, Nak ya. Yang ini piramid. Piramidnya disebutnya sebagai piramid segi 4, piramid persegi, maaf ya. Piramid persegi karena di bawahnya alasnya adalah persegi. Begitu ya nanda-nanda, diingat-ingat untuk sifat-sifatnya. Baik nanda-nanda, Bunda ingin kita membahas activity di halaman 26. Ya nanda-nanda, untuk activity yang ini kita akan langsung ke nomor 2. Nomor 2 ini diminta untuk complete the table, oke? Nah, walaupun untuk yang kedua tapi tetap masih berhubungan dengan yang nomor 1. Nah, nanda-nanda di sini diminta untuk memberikan nama ya, memberikan nama untuk bentuk-bentuk bangun ruang yang ada di nomor 1. Sekarang Nanda masih ingat shape yang A itu, yang shape yang E, ini namanya apa? Betul sekali, namanya adalah cube. That's right. Sekarang number of edge. Ingat, number itu adalah jumlah. Jumlah edges-nya. Edges itu apa? Rusuk atau jumlah tulang. Oke, berarti Nanda kita hitung tulangnya ya. Lihat cara menghitung tulangnya. Yang bawah dulu. Ya, yang bawah 1, 2, 3, 4. Sekarang yang berdiri. Kalau tulang itu berarti yang ada yang berdiri ya. 2, 3, 4. Oke, tulang yang bawahnya 4, tulang yang berdirinya 4, sekarang tulang yang di atas.
1, 2, 3, 4. Tulang yang di atas juga 4. Nah, 4-nya ada 3 kali. Berarti berapakah 4 kali 3 atau 3 kali 4? Yaitu 12. Good. Sekarang number of vertices. Apa itu number? Jumlah. Vertices tadi apa? Titik sudut. Titik sudutnya ada berapa nih? Kalau titik sudut, nanda-nanda ingat dihitung yang pojok-pojoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kalau pojok-pojoknya ada pojok di bawah, pojok di atas. Ada berapa tadi? Ada 8. Good. Sekarang number of faces. Apa itu faces itu? Jumlah permukaan. Jumlah permukaannya ada berapa? Kalau jumlah permukaan cara menghitungnya adalah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ini semuanya ada. Atas sama bawah ada, kanan dan kiri ada, depan dan belakang ada. Berarti ada berapa? Ada 6, that's right, ada 6. Oke, sekarang yang shape B. Sekarang shape B, kita lihat nih, name-nya apa nih? Ada yang tahu name-nya apa? Penamaannya adalah, kalau ada atap dan ada alas, berarti dia adalah prism. Betul, kalau ada atap dan ada alas disebutnya prism. Sekarang kita lihat bawahnya itu, tadi kan kalau prisma itu dinamai berdasarkan base-nya, berdasarkan alasnya. Alasnya apa tuh alasnya? Alasnya 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 itu ada apa namanya ya? Oke, betul, hexagon. Hexagon based prism, gitu ya caranya ya. Jadi kalau yang ada atapnya maka dia disebutnya sebagai prism. Lalu Nanda lihat untuk awalnya, untuk kata awalnya, nama awalnya, lihat alasnya. Oh, alasnya segi 6, berarti dia adalah hexagon. Good. Sekarang kita hitung jumlah rusuknya. Rusuk itu apa? Tulang-tulangnya. Sekarang kita hitung tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya ingat tadi kalau menghitung tulang bawah, yang berdiri dan yang atas. Yang bawah tadi berapa tuh? Betul, karena dia adalah segi 6, berarti yang bawah ada 6. Sekarang yang berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah 6, yang berdiri 6, berarti yang atas berapa? Betul, yang atas juga 6. 6 tambah 6 tambah 6. 3 kali 6? Betul sekali. Adalah 8. Good. Sekarang number of vertices-nya. Kalau vertices itu bawah dan atas. Bunda mau kasih warna hijau. Oke, sekarang kita warnai pojok-pojoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa tuh? 6 plus 6. Yaitu, that's right, 12. Oke, sekarang number of faces-nya. Ingat kalau faces itu atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ini depan dan belakangnya ada. Nih, depan ada, belakang ada, atas ada, bawah ada. Nah, kalau untuk yang kanan dan kirinya ada 2 nih. Tinggal nambah. Tadi atas sama bawah 2. Depan sama belakang 2. Kanan dan kirinya ada 2. Berarti nambah 4. Berarti ada berapa tuh? Number facesnya adalah 8. Good. Alhamdulillah sudah yang B. Sekarang yang C. Nah, kalau yang C juga sama sebenarnya adalah prism karena ada atap dan alasnya. Tapi untuk yang ini dia punya nama khusus. Nanda sudah tahu namanya adalah, betul sekali, cuboid. Cuboid itu adalah bangun ruang yang semua permukaannya adalah persegi panjang atau rectangular faces ya. 6 rectangular faces. Harus diingat-ingat ya nak ya. Edges-nya berapa? Betul sekali, edges-nya sama seperti cube yaitu 12. Vertices-nya juga sama yaitu 8. Faces-nya yaitu
6. That's right. Sekarang yang ini, nanda-nanda yang D. Ingat kalau yang D itu ada pucuknya. Kalau pucuk itu, nanda-nanda masih ingat dia namanya apa? Betul sekali, pyramid ya. Pyramid. Nah, untuk menamai yang apa itu depannya, kita harus lihat alasnya. Alasnya ini ada berapa nih seginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga berarti dia adalah hexagon based pyramid ya. Jadi hexagon based pyramid. Sekarang kita hitung edges-nya atau tulangnya. Kita hitung tulangnya. Mudah sekali. Ingat kalau tulang itu tulang yang bawah, tulang yang berdiri, dan tulang yang atas. Kalau untuk piramid dia tidak punya yang atas, dia hanya punya yang bawah dan yang berdiri. Kita hitung yang bawahnya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawahnya 6, yang berdirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi berapakah? That's right, ada 12. Ya, ada 12. Sekarang verticesnya ada berapa? 1, kita pakai warna hijau. Nggak kelihatan. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambahkan yang atas. Berarti ada berapa? Ada 7 verticesnya. Ada 7 ya. Sekarang facesnya. Nanda facesnya. Ingat kalau ini kan persegi 6 ya. Ingat ada alasnya nih. Alasnya persegi. Persegi ya. Segi 6 ya. Segi 6. Berarti ingat ada alas, ada atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang ya gitu ya. Oke. Kanan kirinya ada berapa? Oh, kanan kirinya ada 2. Berarti ada 4. Ditambahkan dengan yang depan dan belakang ada 2. 6. Ditambahkan yang alasnya 1. Berarti itu 7. Gitu ya nanda-nanda ya. Untuk halaman ini. Oh iya, masih ada yang bawahnya nih katanya nih. Write the difference between cube and cuboid. Nah, ini gampang ya. Kalau cube has yang sama semuanya apa nih? Face-nya terbentuk dari apa? Terbentuk dari square. Has ada berapa? Square-nya ada 6. Tuliskan. Cube has 6 square faces. Itu ya. Gampang kan? Cube memiliki permukaan yang berbentuk 6 persegi. Oke, berbentuk persegi yang jumlahnya 6 gitu ya. Maaf, sekarang yang cuboid. Kalau cuboid itu apa ya cuboid? Cuboid has 6 apa tuh? Rectangular faces. Good.